Halo semuanya, selamat siang rekan-rekan sahabat ID Cabang Buleleng. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan saya di live IG ID Cabang Buleleng. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Asti. Saya seorang dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum Kertausada Singaraja dan juga di Klinik Surya Medika. Hari ini saya akan memandu teman-teman untuk sharing tentang topik yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh narasumber terpilih kita, dan kita akan adakan sharing selama kurang lebih 1 jam. Topik kita pada kali ini adalah mengatasi nyeri di rumah selama pandemi. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini kita semua lebih disarankan untuk stay at home begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika kita di rumah, kita mengalami nyeri? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian bagaimana penanganannya? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Sebagai info, narasumber kita kali ini adalah Dr. Iketut Agus Budi Wirawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Beliau saat ini aktif bertugas di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, RS Kertausada, dan Klinik Cortex. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan undang beliau untuk join bersama kita. Halo, Halo, selamat siang, Dok. selamat siang Dokter Asti. Ya, Gimana bagaimana? suaranya? Jelas? Sudah cukup jelas, Dokter. Gambarnya? Sudah Oh ya. Ya, sangat clear. Silakan, gimana Dokter. gimana? Ya, silakan, Dokter, untuk memulai sharing tentang bagaimana menangani nyeri di rumah. Mungkin acara Ya, ini kita akan lakukan selama kurang lebih 1 jam, Dok, ya. ya, ya. Selamat siang semuanya. Saya Dokter Wawan, panggilannya Dokter Rehab Medik di Singaraja. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat IBI Cabang Buleleng sudah memberikan kesempatan untuk saya menjadi narasumber. Jadi di live pertama dulu. Nah, terputus. Iya, Dok. Iya, sempat hilang sebentar. Sudah. Sudah. Jadi siang ini saya akan membawa materi mengenai nyeri ya, mengatasi nyeri di rumah selama masa pandemi ini. Jadi nyeri sebenarnya umum sekali ya, universal. Semua orang pasti pernah mengalami nyeri, apapun itu penyebabnya, nyeri ringan atau berat sekali, bahkan dicubit aja kan sudah nyeri ya, pasti pernah mengalami nyeri. Cuma mungkin levelnya yang berbeda-beda, dan saya kira semua dokter umum, dokter spesialis pasti bisa menangani nyeri pada levelnya tertentu atau sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, di sini saya akan membawa dari sudut pandang terutama kami dokter rehab medik yang juga berkecimpung di bidang nyeri. Sebelum masuk ke topik ya, jadi bagaimana mengatasi nyeri di rumah. Jadi yang perlu diketahui dulu, nyeri itu apa sih sebenarnya? Nyeri itu apa? Jadi dari definisi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional. Sensoris itu maksudnya sensasi. Jadi saya pakai bahasa awam juga ya, maksudnya campur ya. Jadi pengalaman sensori atau sensasi dan emosional yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh suatu kerusakan jaringan atau suatu kondisi yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Kalau kita lihat satu persatu dari definisinya, yaitu tadi ada pengalaman sensori. Jadi kenapa disebut pengalaman? Ya ini memang
dialami berbeda-beda dalam satu masa kehidupan kita. Setiap orang pengalamannya berbeda-beda terhadap nyeri, kemudian persepsinya juga berbeda-beda. Jadi satu kondisi yang menyebabkan nyeri pada seseorang, nyeri ringan gitu misalnya, belum tentu sama di orang yang lain. Nyeri ringan juga bisa orang lain merasakan itu nyeri yang berat sekali. Kemudian nyeri itu adalah sensasi, rasa. Jadi sifatnya sangat subjektif ya, sangat subjektif tergantung orang itu, kemudian dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kondisi emosional seperti tadi, pengalaman sensori dan emosional. Jadi emosional juga sangat terpengaruh akibat nyeri. Nyeri dapat menyebabkan emosi terganggu, jadi kesal, marah, sedih, sampai depresi. Bahkan sebaliknya, kondisi emosional juga dapat memicu terjadinya kondisi nyeri. Kemudian tentu pengalaman sensori dan emosional itu tentu tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan, dan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh suatu kerusakan jaringan yang nyata, ya misalnya tabrak gitu ya, jadi jelas ya patah tulang, robek, itu kan pasti nyeri. Atau kondisi yang berpotensial menyebabkan kerusakan jaringan, misalnya tangan kita misalnya kena api ya, kena api itu kan panas ya, tapi kalau dibiarkan itu kan akan terjadi kerusakan jaringan. Nah, pengalaman sensori di sana ada rasa panas, itu sudah termasuk dalam nyeri, dan mungkin kita segera menarik tangan supaya tidak terjadi kerusakan jaringan lebih lanjut. Jadi sebenarnya nyeri itu harus disyukuri, ada saatnya ya disyukuri sebagai suatu sistem proteksi tubuh kita terhadap suatu kerusakan lebih lanjut, atau suatu sistem alarm terhadap suatu masalah ya di tubuh kita. Ada yang nggak beres di tubuh kita, munculnya sebagai suatu nyeri. Kemudian untuk nyeri itu sendiri sebenarnya di dalam pandemi ini kita kan sebaiknya jangan sampai ada nyeri, sebaiknya kita lebih sehat di pandemi ini, karena kalau sakit itu takut ke rumah sakit, kemudian berbagai macam prosedur alur yang harus diikuti, kadang membuat juga stres juga gitu ya. Jadi sebaiknya dicegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti kita bahas bagaimana mencegah untuk terjadinya nyeri ya. Kemudian jika sudah terjadi nyeri, nyeri itu juga ada bermacam-macam. Ada yang nyeri akut, ada yang kronis. Ya, kalau akut itu dalam bahasa awamnya nyeri yang baru saja terjadi. Ya, misalnya kita kebentur atau terkilir ya saat itu olahraga terus terkilir, ya itu nyeri akut baru saja terjadi langsung saat itu. Dalam masa misalnya tergantung berat ringannya masalahnya ya, bisa 3 hari, 5 hari, 7 hari gitu ya. Sedangkan kalau kronis, kita di dunia medis itu memakai batasan lebih dari 3 bulan. Dan di antara itu ada fase subakut namanya ya. Di antara fase akut atau yang baru dengan fase yang kronis ada masa subakut. Nah, sebelum kita bisa mengatasi nyeri itu, kita harus tahu kenapa sih bisa terjadi nyeri. Nyeri itu paling sering sebenarnya disebabkan oleh suatu kondisi inflamasi atau radang. Ada radang di mana kita tahu saat kita terjadi benturan, misalnya dipukul ya, kemudian terjadi radang. Tanda-tanda radang itu kan Dokter Asif pasti sudah tahu, ada bengkak, ada kemerahan, ada teraba hangat, fungsinya terganggu gitu ya. Saat itu akan terjadi peradangan, dan sel-sel radang di tubuh kita akan mendekati jaringan itu. Kemudian mensensitisasi atau merangsang sistem saraf tepi, terus dinaikkan ke saraf pusat sampai ke otak dan dipersepsikan sebagai nyeri. Jadi otak menerima ini nyeri ini, dan itu akan menjadi pengalaman yang akan diingat oleh orang itu. Pada saatnya tertentu terjadi nyeri lagi yang sama, mungkin dia lebih aware lagi gitu ya, atau bahkan nyerinya itu berulang sama-sama, itu malah lebih jelek lagi, jadinya akan berubah pola nyerinya, tidak banyak yang terpengaruh termasuk psikisnya. Kemudian jadi tadi radang kan sudah ya, kemudian tanda-tanda radang sudah. Sebelum kita bisa mengatasi nyeri, nah gimana dok misalnya kalau ada nyeri nih di rumah gitu ya, kita kebentur atau nyeri pinggang atau nyeri lutut. Nah sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengatasi nyeri, kita harus tahu dulu seberapa berat
nyeri kita itu masuk dalam level apa, nyeri ringan, sedang, atau berat. Tadi kan kita sudah bahas kalau nyeri itu adalah suatu rasa subjektif, jadi sangat beda-beda tiap orang. Nah, itu akan dibuat menjadi sedikit objektif dengan yang namanya skala nyeri. Skala nyeri itu ada macam-macam, ada yang memakai ekspresi wajah gitu ya, ada yang memakai nomor, jadi dari 0 sampai 10. Yang paling umum ya kita pakai skala nyeri dari 0 sampai 10 itu. Nah, bentar ya. Ya, bisa kelihatan nggak? Bisa, Dok, bisa. Ya, kalau saya inikan di sini, ini adalah skala nyeri ya. Skala nyeri ada nyeri dari 0 sampai paling tinggi adalah 10. Nyeri 0 itu tidak nyeri sama sekali, 10 itu adalah nyeri yang sangat hebat yang pernah dirasakan di dunia ini. Jadi berbeda-beda. Misalnya Dr. Asti nanti melahirkan gitu ya. Misalnya kalau perempuan melahirkan, bukan melahirkan dalam arti yang gampang keluarnya gitu, tapi yang penuh dengan perjuangan, yang sulit. Ya, itu mungkin nyeri yang dirasakan paling hebat ya di dunia. Atau orang lain merasakan nyeri yang paling hebat itu adalah misalnya tabrakan, kemudian kebentur aspal, terus kelindis truk. Nah, itu misalnya nyeri paling hebat. Itu beda-beda lagi setiap orang ya. Dari 0 sampai 10 ini kita harus tentukan di mana nyeri kita ya. Jadi pasien sendiri bisa menentukan sendiri sampai level mana. Nanti dari level itu akan masuk ke penanganannya gitu ya. Jadi kalau 1, 2, 3 itu masih dalam level nyeri ringan ya. Kemudian 4 itu antara nyeri ringan masuk ke sedang. 4, 5, 6 ini sedang. 7 juga diantaranya sedang menyeberat. Di atas 7 ini sudah berat gitu ya. Kemudian nyeri ringan, nyeri 1 itu gimana sih gitu ya. Nyeri 1 itu kalau nyerinya misalnya kita lagi jalan gitu ya, terus nyut atau dut gitu ya, nyeri tapi kemudian hilang. Nah, itu nyeri ringan, dia tidak terus menerus, kemudian hilang begitu saja. 2 misalnya nyerinya lebih sering, tapi juga hilang ya. Itu sebenarnya bisa diabaikan. 1, 2 itu masih bisa diabaikan lah. Belum ada kerusakan atau potensi yang perlu ditakuti gitu ya. Kemudian, nah masuk ke 3 ini, jadi nyerinya nyut-nyutnya sudah lebih agak lama gitu ya. Jadi kalau diistirahatkan hilang, kemudian dipakai lagi itu nyeri lagi. Nah di sini ini bisa pasien untuk menangani 1, 2, 3 ini masih bisa ditangani sendiri oleh pasien ya. 3 ini artinya adalah penanganan oleh pasien adalah istirahat yang pertama. Kadang ini yang sulit diperhatikan oleh pasien ya. Jadi tetap udah nyeri tetap dilanjutkan. Ibaratnya begini, jadi misalnya ada api gitu ya, terbakar gitu, sekarang sudah mulai mau dipadamkan apinya, mau berkurang nyerinya, nah dipakai lagi aktivitas, lagi dia terbakar merah lagi, hangat lagi. Sebenarnya tubuh kita punya kemampuan untuk menghealing ya, self healing, untuk menyembuhkan diri sendiri, tapi berikanlah dia waktu untuk menyembuhkan sendiri. Istirahat itu sangat penting. Semua nyeri pada rata-rata perlu istirahat. Ya, tadi di 3 ini. 3 istirahat, mungkin kadang-kadang perlu obat-obatan. Nah, obat-obatan itu untuk pasien yang paling umum, paling aman itu adalah paracetamol. Paracetamol ya. Kecuali jika riwayat sebelumnya tidak diizinkan memakai paracetamol atau ada gangguan hati yang berat, liver gitu misalnya ya. Tapi yang paling umum yang boleh dipakai untuk awal adalah paracetamol, jadi bebas dibeli ya. Tapi kalau sudah nyerinya mengganggu 4, 5, 6, 7 dan ke atas, ini sebenarnya sudah ranahnya dokter ya. Jadi harus kontrol atau periksakan ke dokter terdekat. Misalnya dokter umum atau dokter spesialis apa boleh gitu ya, semuanya menangani nyeri. Tapi nanti kalau misalnya dibutuhkan konsultasi ke dokter berikutnya, tentu akan dokter dikonsulkan gitu ya. Jadi jangan mencoba saat 4 ke atas ini dibiarkan
berlarut-larut jadi nyeri kronis, jadi lebih dari 2 bulan 3 bulan, itu penanganannya tidak semudah dari yang baru gitu ya. Iya, Dok. Gitu. Kemudian Itu oke. ya kalau sampai sana kira-kira ngerti ya dari skala. Jadi untuk masyarakat, untuk pasien 1 sampai 3 itu sebaiknya tahu kapan ya. Jadi 1 2 itu bisa diabaikan, nyerinya ringan, nyut tapi hilang gitu ya. 3 itu udah mulai nyut diistirahatkan, hilang, tapi nanti dipakai lagi itu nyeri lagi. Itu harus istirahat, wajib. 4 5 6 apalagi itu harus istirahat. Kemudian Kalau boleh istirahatnya itu, paracetamol. Dok. Ya. Maaf, Dok. Kalau istirahatnya itu kira-kira berapa lama, Dokter? Nah, Kan gini, ada kalau istirahat itu sebenarnya bukan maksudnya istirahat tiduran total gitu, bed rest itu bukan. Ya, maksudnya istirahat itu misalnya nyerinya di tangan gitu ya, terus ya. tiduran total itu enggak. Jadi Oke. yang diistirahatkan itu anggota tubuh yang sakit itu, gitu ya. Jadi misalnya gerakan begini itu memicu sakit, ya jangan dipaksakan begini gitu, dinetralkan, dijaga netral gitu ya. Jangan dipakai dulu, tapi aktivitas lain boleh. Kecuali misalnya nyerinya di pinggang gitu ya, nyerinya gerak aja miring-miring itu udah sulit. Ya sebaiknya istirahat dulu, rebahan. Karena kalau berdiri, duduk itu tentu akan membebani tulang punggung juga gitu. Itu maksudnya istirahat. Jadi istirahat pada fase akut, misalnya 3 hari pertama itu ya sebaiknya harus diistirahatkan, berikan waktu untuk tubuh memperbaikinya. Gitu mungkin sampai sana apa ada mungkin yang pertanyaan atau kita lanjutkan lagi? Silakan dilanjutkan, Dokter. Dilanjutkan. Ya. Oke, kalau sudah tadi kan 4, 5, 6 itu ranahnya dokter ya. Itu sebaiknya konsultasi ke dokter. Misalnya nyeri itu kan bermacam-macam. Ada nyeri yang disebabkan oleh suatu namanya nyeri nociceptif gitu ya. Misalnya benturan, jatuh itu. Kemudian ada nyeri yang akibat kerusakan saraf ya, neuropatik. Itu gejalanya biasanya agak khas. Khasnya seperti ada rasa terbakar, ada rasa tersetrum, ada menjalar ya, menjalar jauh sampai misalnya nyeri di pinggang, menjalar sampai ke kaki, nyeri di leher, menjalar sampai ke tangan. Itu berarti ada masalah gangguan pada saraf yang terkena radang gitu misalnya ya. Itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Boleh dokter mana, dokter umum boleh, misalnya semua pasti bisa menangani nyeri. Tapi saat pada fase tertentu, misalnya seminggu gitu atau 3 hari lah, 3 hari tidak ada perbaikan, mungkin perlu perhatian lebih jauh nyerinya ini kenapa gitu. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter yang terkait gitu ya. Itu. Kemudian untuk penanganan nyeri itu kita sepakat secara internasional itu ada tangga penanganan nyeri ya, step ladder menurut WHO itu. Mungkin ya kelihatan ya. Kelihatan, Dok. Ya, tadi nyeri skala 1, 2, 3 itu masih bisa di tangga paling bawah, non obat ya. Non obat itu istirahat salah satunya. Kemudian bisa dengan saya kan kebetulan di bidang rehabilitasi medik ya, salah satunya adalah dengan penggunaan alat-alat modalitas terapi fisik, yaitu fisioterapi, itu okupasi, latihan dan lain-lain. Nah, itu salah satunya adalah dengan non obat gitu ya, atau kompres dingin, kompres hangat yang gitu ya. Mungkin nanti kita bahas, pasti banyak pertanyaan kapan pakai kompres dingin, pasti kapan pakai kompres hangat. Nah, itu perlu diperhatikan. Non obatnya itu 1, 2, 3 itu masih bisa. 3 bisa kita pakai tangga pertama untuk obat-obatan. Tangga pertama adalah non opioid. Non opioid itu yang paling aman yaitu tadi paracetamol ya. Jadi pada skala 3 masih bisa minum paracetamol dulu, atau misalnya kurang nih bisa ditambah NSAID seperti meloxicam, natrium diklofenak, piroxicam dan lain-lain gitu ya. Sampai nanti tahap berikutnya itu ditentukan oleh dokter gitu ya. Kemudian setelah tahap ketiga, nah kalau saya kebetulan adalah seorang dokter rehab medik. Beruntungnya saya memiliki cukup banyak senjata untuk menangani nyeri, mulai dari yang non obat sampai yang obat. Non obat dengan apa namanya
latihan-latihan atau pengetahuan mengenai postur-postur cara pencegahan nyeri, kemudian gerakan-gerakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian obat-obatan yang ringan, sedang gitu ya, sampai pada intervensi nyeri misalnya, ya intervensi nyeri, injeksi, dan operasi itu ada ranahnya dokter bedah, gitu ya. Jadi cukup banyak senjata yang bisa saya berikan, termasuk juga fisioterapi juga. Nah, kalau intervensi nyeri, operasi itu sebenarnya kalau di nyeri itu ya hampir 80%, 70% lah, 70-80% tidak semua memerlukan operasi ya, kecuali patah tulang itu pasti wajib operasi. Atau suatu misalnya gangguan saraf yang sampai membuat otot itu melemah ya, mengecil. Nah, itu perlu tindakan mungkin operasi. Tapi sebelum itu berarti sudah terlambat. Jadi sebelum itu ada tahap-tahap yang harus tetap dilewati. Ya, setiap dokter harus tahu bahwa ada tangga penanganan nyeri ini tadi ya. Jadi sebelum operasi ada salah satunya adalah intervensi nyeri. Di Singaraja juga ada beberapa dokter yang melakukan intervensi nyeri ini. Silakan nanti dicari ininya, dokter siapa dulu boleh, nanti pasti akan diarahkan kalau memang memerlukan intervensi nyeri. Kemudian operasi jika tadi kasus-kasus tadi memerlukan pembedahan dan ada fase pemulihan. Gitu Dokter Asti. Jadi untuk penanganan nyeri tahap-tahapnya seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masuk ke ini penjelasan berikutnya. Berarti untuk penanganan nyeri itu kan sesuai dengan derajatnya berarti Dok ya. Ya, jelas. Dulu derajatnya, baru setelah itu baru kita tentukan apakah obat ataupun non obat seperti itu ya Dok ya. Ya, wajib itu menentukan skala nyerinya dulu. Kapan kita harus menggunakan obat atau cukup dengan istirahat. Itu masyarakat perlu tahu juga untuk skala-skala ini gitu ya. Ya, gitu. Ya, silakan dokter dilanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dulu atau lanjut lagi? Kalau pertanyaan sudah ada 2 pertanyaan dokter. Mau saya bacakan. Yang pertama itu dari Dokter Arye. Beliau menanyakan model gerakan seperti apa yang disarankan untuk pasien dengan nyeri pada sendi lutut atau pergelangan kaki. Ya sendi nyeri lutut ya. Kalau bicara tentang nyeri lutut dan nyeri secara umum keseluruhan, yang paling penting, nyeri memang sifatnya universal, tapi penyebabnya adalah cukup spesifik. Di lutut sendiri itu sangat banyak struktur, jadi setiap nyeri lutut bukan berarti semuanya adalah osteoartritis, OA atau pengapuran, tidak ya. Jadi nyeri lutut ada bagian depan, ada bagian samping tengah, samping luar, atau bagian belakang. Itu tentukan di mana. Kemudian struktur-struktur di dalam lutut itu tentu mulai dari kulit, otot, tendon, tulang, sendi, atau ligamen. Nah, itu yang harus dipastikan dulu, ya, diagnosanya apa. Itu yang pertama. Jadi diagnosa dulu tegak, apakah nyeri lutut itu disebabkan oleh suatu masalah sendi. Biasanya memang sebagian besar 70-80% itu datang nyeri lutut karena pengapuran lutut, osteoartritis, dan profilnya biasanya agak khas. Profilnya adalah usia lanjut di atas 40-50 tahun, kemudian biasanya berat badannya ada obesitas, gejalanya pincang karena nyeri. Nah, itu hampir 80%, 90% memang karena osteoartritis ya, pengapuran lutut. Nah, saat terjadi, kita bicara osteoartritis ya kalau gitu ya, yang paling sering ya. Osteoartritis, pengapuran lutut terjadi terutama karena gangguan dari tulang rawan atau kartilago dari lutut ya, termasuk kadang-kadang juga ada ligamen-ligamennya yang melemah ya, dan bila sudah berlangsung cukup lama ototnya juga terpengaruh melemah gitu ya, otot quadriceps terutama otot paha yang depan gitu. Dan itu akan menyebabkan, dengan kelemahan itu menyebabkan masalah yang lain lagi, tendon misalnya pes anserin bursitis, karena lemah quadriceps otot paha depan digantikan oleh otot paha yang bagian dalam, akhirnya ketarik radang. Nah, itu jadi sangat luas sekali untuk nyeri lutut. Tapi secara umum untuk gerakan-gerakannya ya, pertama, kalau sudah terjadi suatu osteoartritis, pengapuran lutut,
yang tentu yang harus dihindari adalah tadi kan yang pertanyaannya gerakan yang Ya, dihindari gitu ya. yang disarankan. Oh, yang disarankan. Iya, yang disarankan. Gerakan yang disarankan maksudnya ini latihannya atau gerakan mungkin yang tidak saya mulai dari yang tidak disarankan dulu Iya, ya. iya, boleh, Dok. Iya, boleh. Ada gerakan jongkok. Jongkok itu kenapa? Karena saat kita, lutut menekuk berlebihan, tentu kalau biasanya kalau pengapuran, saya enggak punya tulang di sini ya. Tulang lutut pengapuran biasanya sendinya sudah mendekat, jarak antar sendi semakin sempit ya. Kemudian kalau kita menekuk terlalu keras, apalagi disertai dengan beban berat badan, tentu dengan tulang akan lebih beradu. Itu akan lebih menggesek, menggerus tulang rawannya, nyerinya akan lebih berat. Jadi jongkok dihindari, naik turun tangga. Kenapa? Karena naik turun tangga juga di situ ada apa namanya gerakan menekuk ya, sudut yang semakin mengecil dari lutut disertai dengan suatu beban itu tentu akan meningkatkan nyerinya. Gitu. Kemudian duduk di bawah gitu ya, duduk di bawah di lantai saat bangun tentu akan sulit, beban sangat tinggi, menekuk lutut juga sangat sangat menekuk di sana gitu. Kemudian gerakan yang disarankan, misalnya kalau kita duduk dengan pengapuran lutut ya, duduk untuk berdiri, untuk mengurangi nyerinya bisa memajukan badan sedikit ke depan ya. Majukan badan sedikit ke depan baru berdiri. Kenapa begitu? Karena itu akan memperpendek suatu beban, lengan beban namanya. Lengan beban semakin dekat ke poros dari otot yang bekerja, itu semakin ringan nyerinya, semakin dekat ke arah porosnya ya. Jadi saat kita duduk, kaki menekuk ya, kaki menekuk 90 derajat, itu nanti tumpuannya kan ada di kaki itu, di tungkai bawah itu ya. Tungkai bawah itu tentunya berat badan kita sebaiknya didekatkan ke arah pusat itu. Ya, dengan begitu akan lebih ringan. Beda rasanya kalau kita badan agak ke belakang terus duduk, itu pasti akan nyeri sekali gitu. Sebenarnya semua prinsip gerakan yang kita pelajari di bidang rehab medik yaitu biomekanika itu prinsipnya seperti itu, lengan beban. Gerakan mana yang semakin dekat ke porosnya itu biasanya lebih ringan. Contohnya begini lagi. Misalnya ini ya. Kalau dokter Asti misalnya di sana ada barang yang berat gitu ya, misalnya ada sekitar berapa ya, 5 kilo gitu misalnya. Oke. Dan dipegang begini. Ini ringan ya. Coba dipegang agak jauh begini. Lebih ringan mana? Antara jauh apa didekatkan begini? Lebih ringan yang didekatkan, Dok. Ya, tentu. Kalau dijauhkan gini tentu akan lebih berat. Ya. Sama. Jadi badan kita juga begitu. Kalau semakin didekatkan, itu semakin ringan. Jadi cara bangunnya seperti itu. Kemudian gerakan untuk lutut, untuk nyeri lutut, tentu sebelum biasanya kalau bangun tidur, pengapuran lutut agak kaku sendinya, ini kretek-kretek. Tapi biasanya kakunya kurang dari 30 menit. Sebelum turun ya digerakkan dulu, gerakan beberapa kali, 10 kali, 20 kali baru kita turun supaya lutut itu lebih siap, otot-otot juga lebih siap gitu. Kemudian untuk naik turun tangga juga ada caranya. Untuk pada nyeri lutut kita biasanya pakai istilah yang gampang diingat oleh pasien ya, naik ke surga turun ke neraka. Jadi misalnya nyeri kita lututnya yang kanan, naik ke surga jadinya lutut yang kaki yang lebih sehat dipakai untuk naik lebih dulu gitu, satu persatu anak tangga. Sedangkan saat turun kita pakai kaki yang sakit, tetapi dengan catatan tidak menghentak ya, pelan-pelan kalau perlu pegangan. Itu ada teorinya, pembahasannya lagi kenapa begitu. Tapi kalau mau boleh dicoba, pasti rasanya berbeda antara kita nyeri lutut kanan kemudian naik tangga pakai lutut kanan dengan naik tangga pakai lutut kiri duluan. Ya, saat kita naik tangga pakai lutut kanan duluan, lutut yang nyeri lebih dulu, saat kita menumpu, saat naik itu, nah beban itu tinggi sekali. Lutut dalam posisi menekuk. Beban tinggi sekali. Nah, itu sakit sekali. Tapi kalau saat kita naik pakai lutut yang sehat, misalnya yang kiri, itu dia lebih kuat untuk numpu hentakannya. Tapi kalau turun,
itu kondisi lutut dalam posisi yang lurus ya, tidak menekuk, biasanya turun tangga biasanya kan lurus ya. Nah, di situ bebannya tidak terlalu berat. Jadi semakin lutut itu menekuk, bebannya berat, itu pasti akan lebih nyeri dan kerusakannya akan lebih berat. Karena nyeri itu pas 1 sampai 10 itu biasa sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Semakin kerusakan semakin tinggi, nilainya juga semakin tinggi, biasanya begitu. Itu kalau nyeri lutut. Oke, Dok. Oke, berarti setiap gerakan itu sebenarnya harus dihayati, Dok ya. Harus Dihayati. iya, harus hati-hati gitu. Ya, jadi kalau nggak dikasih tahu, kadang juga tidak tahu ya, Ya, tidak tahu kapan harus begini, kapan harus begitu. Ada lagi pertanyaan? ada lagi, Dok, yang kedua dari Dokter Wirate. Ya, Itu kalau menurut dokter, bagaimana terkait akupresur sebagai cara untuk meredakan nyeri? ya. Akupressure, saya sendiri sebenarnya belajar akupunktur juga dulu. Sama titik-titiknya akupunktur dengan akupressure prinsipnya sama aja. Titiknya pakai meridian. Jadi ini adalah suatu metode pengobatan yang sedikit berseberangan, bukan berseberangan ya, berbeda antara pengobatan Western dengan pengobatan Timur ya, Barat dengan Timur. Itu mekanismenya juga berbeda. Kalau akupunktur atau akupressure memakai titik-titik meridian di tubuh, titik yang tidak nyata, tapi titik itu adalah suatu gelombang energi yang diyakini itu ada dan sudah diteliti berdasarkan suatu radiologi, ya itu memang ada titik itu, bukan titik hayal tapi suatu aliran energi. Itu harus menguasai dulu. Kalau akupressure harus menguasai dulu titik akupunkturnya di mana, karena setiap keluhan itu ada titiknya masing-masing ya. Kemudian prinsip-prinsip yin dan yang ya. Jadi ada di dunia kedokteran timur, akupressure itu titik meridian, yin dan yang, ada 6 unsur dan lain-lain ya. Jadi kayak avatar gitu ya. Tanah, api, kayu gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Itu ada teorinya, agak berat, nggak bisa dijelaskan di sini. Gitu. Tapi ada titik-titik memang untuk kasus ini bisa, dan itu biasanya pengaruhnya ke arah salah satunya hormonal juga. Kemudian kalau dia titik itu ada namanya ASE point, seperti kalau kita di medis barat namanya tender point atau titik nyerinya. Di akupunktur atau bisa ada ASE point, itu titik di mana sakit ya di sana gitu. Itu ada. Seperti kalau saya di bidang rehabilitasi medik itu penggunaan alat TENS, nah itu memakai titik itu juga. Jadi titik nyeri juga bisa dipakai. Jadi di sana titik nyeri itu pasti ada saraf di sana kan, saraf yang menghantarkan. Nah dengan penggunaan alat baik itu TENS maupun akupunktur di sana dengan stimulasi listrik pula, itu diharapkan bisa mengurangi nyeri dari berdasarkan teori dari ada yang namanya Melsack and Wall teori ya, gate control teori di spinal. Nanti itu agak jauh lagi penjelasannya. Tapi bisa itu akupunktur adalah salah satu akupressure, salah satu komplementer terapi juga yang sudah diakui, sudah ada banyak penelitiannya. Gitu. Oke, Dok, mungkin nanti kita akan adakan sesi live IG yang khusus membahas tentang itu. Mungkin nyeri apa gitu ya, dipisah-pisah gitu ya. Kemudian waktunya masih ada. Masih Mungkin saya bahas 27 menit. Masih ada pertanyaan nggak? Masih ada, Dok, lagi 2 pertanyaan. Apa itu? Dari Dokter Asman, olahraga terbaik pada penderita OA atau nyeri sendi apa saja? Kemudian apakah usia muda dengan nyeri lutut otomatis terdiagnosis OA? Ya, kalau pertanyaan yang kedua dulu saya jawabkan, tadi sudah saya bahas ya. Jadi usia tua memang profilnya usia tua, apalagi dari obesitas paling sering pengapuran atau osteoartritis, OA lutut. Tapi di luar itu juga ada masalah-masalah yang lain ya, bisa ligamen, bisa tendonnya gitu ya. Itu perlu didiagnosa lebih jauh, perlu dicari detail. Kalau saya periksa pasien biasa cukup agak lama, karena ya 15 menit, setengah jam, bahkan 1 jam bisa kalau dulu ya. Karena memang tujuannya mencari apa aja sih masalahnya juga gitu.
Jadi apakah di tendonnya juga ada masalah, stabilitasnya, ada ototnya atau bursanya misalnya kayak gitu. Kemudian kalau untuk olahraga pada pengapuran lutut itu terjadi juga salah satunya adalah karena pada sendi yang weight bearing, yang menyangga berat badan. Ya, weight bearing itu menyangga berat badan, mulai dari sendi pinggul, sendi lutut, sendi ankle atau pergelangan kaki. Ya, jadi biasanya mengenai itu kalau pengapuran. Nah, tentunya olahraga yang disarankan adalah olahraga yang tidak membebani sendi itu. Jadi weight bearingnya minimal, pembebanan gaya gravitasinya minimal. Misalnya renang atau bahkan misalnya berjalan di dalam air aja deh, jalan dalam air. Jadi tergantung level airnya ya, tapi kalau untuk ini jadi levelnya di atas perut lah, itu sudah mengurangi beban terhadap lutut. Itu bagus sekali. Renang itu salah satu, atau latihan di dalam air adalah salah satu latihan yang sangat baik, di mana kita di sana dapat fleksibilitas, kita dapat beban yang rendah terhadap sendi-sendi penyangga berat badan, kemudian kita dapat juga penguatan otot oleh daya aliran air juga ya. Itu renang bagus. Kemudian sepeda, karena di sepeda baik itu statis, kalau masih muda ya, kalau umur 70 nggak mungkin ya disuruh sepedaan gitu. Sepedanya pasti tidak statis. Kalau umur masih muda, sepeda biasa, sepeda di luar dinamik itu ya bisa juga. Karena di sepeda tidak ada beban berat badan yang berlebihan, tidak menyangga berat badan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pengaturan saddle dan posisi lutut saat itu. Ada teorinya kalau kita, jadi seberapa tinggi saddle dan posisi lutut saat menekuk pada posisi teratas dan posisi terbawah saat mengayuh, itu ada teorinya gitu. Jadi kalau salah itu tambah nyeri juga gitu. Jadi kalau misalnya terlalu lurus ya, saat di bawah terlalu lurus, itu teorinya agak nekuk 20-30 derajat. Kemudian kalau sampai di atas jangan terlalu nekuk juga ya gitu, jadi maksimal misalnya 90 gitu ya. Jadi itu bisa di-assess lagi tergantung kondisinya. Sepeda bagus, renang tadi bagus. Kemudian tadi yang ditanyakan olahraga ya. Sebenarnya kalau kita ada juga exercise, bukan hanya olahraga, exercise misalnya exercise latihan fleksibilitas sendi, ROM ya, latihan luas gerak sendi itu perlu. Kemudian ada latihan untuk penguatan otot-otot, terutama otot-otot penyangga lutut, yang utama adalah quadricep paha depan, hamstring juga paha belakang, tapi yang lebih sering adalah quadricep. Biasanya kalau ada nyeri lutut di sana itu mengecil ototnya, itu melemah gitu ya. Karena kalau dia lemah, bebannya fokus ke sendi, jadi sendinya tambah rusak. Tapi kalau ototnya kuat, saat kita berjalan lumpur, nah bebannya lebih banyak diambil sekian persen oleh otot, kekuatan otot, sekian persen lebih sedikit oleh sendi, jadi nyerinya berkurang gitu. Kemudian latihan endurance, latihan kebugaran juga, kebugaran secara menyeluruh akan mengaruhi kondisi tubuh juga termasuk nyeri itu. Latihan keseimbangan juga, ada latihan macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau olahraga sudah yang tadi. Kalau Gitu. latihan-latihan yang dokter sebutkan tadi itu harus dengan pengawasan dokter atau fisioterapis, atau boleh dilakukan di rumah, gimana dok? Biasanya kita assess dulu, kita tentukan, karena latihan pun juga ada resepnya. Jadi ada resepnya, di situ ada, kita pakai rumus FITT namanya, frekuensi, intensitas, time, sama tipe ya, frekuensi berapa kali seseringnya, misalnya 3-5 kali seminggu gitu ya. Kemudian FI intensitas itu seberapa berat. Biasanya kalau nyerinya lagi berat sekali, intensitasnya ringan dulu gitu. Sama seperti sekarang pandemi, sebaiknya olahraga intensitasnya ringan sampai sedang gitu ya. Kalau berat, ada yang bilang kok pakai masker bisa jadi meninggal gitu ya, tidak mengikuti anjuran karena mungkin intensitasnya berat yang diambil, sedangkan tidak diizinkan sekarang itu berat. Nah, itu contohnya begitu. Kemudian time, waktunya, jadi sekali olahraga berapa menit, 30 menit, 45 menit itu. Kemudian tipenya seperti tadi, apakah fleksibilitas, apakah tujuannya adalah kebugaran, apakah tujuannya kekuatan gitu. Setelah kita berikan resep itu
transformasikan ke latihan di rumah itu seperti apa bisa. Bisa nanti pasiennya sendiri yang sesuai kemampuannya dan alat yang ada di rumah itu bisa ini kan gitu. Oh, begitu. Ada Kita lagi? lanjut, Dok. Kita Lanjut. lanjut ke pertanyaan selanjutnya Boleh? dari Dr. Widyastiti. Dr. Widyastiti bertanya, olahraga apa yang dianjurkan untuk pasien dengan nyeri atau gangguan pada lutut dan tulang belakang atau LBP, serta kapan olahraga bisa dilakukan setelah nyerinya hilang? Ya, kalau lutut sudah tadi kita bahas ya. Kalau Mungkin untuk yang nyeri punggung itu sama dulu. Sebenarnya kita perlu diagnosa dulu ya. Diagnosa yang pasti. Punggung itu kan ada tulangnya, ada tulang punggungnya, ada sendinya, ada ligamen-ligamen sekitar, otot-otot atau sarafnya. Itu perlu diakses mana dulu masalahnya sebelum kita menentukan olahraga yang baik untuk itu gitu ya. Tapi karena punggung itu adalah salah satu juga adalah organ untuk penyangga tubuh ya. Jadi intinya kalau dia diberikan beban tubuh berlebihan tentu akan menyebabkan nyeri. Misalnya kalau dengan renang tentu akan mengurangi beban itu terasi ya. Yap. Terasi. Halo, agak nge-lag sedikit, Dok. Apa ya? Yang saya sambung aja ya. Jadi kalau untuk misalnya nyerinya masih berat gitu ya. Jadi masih baru istirahat dulu yang penting, kemudian pengobatan, kemudian olahraganya lebih baik ya olahraga yang disarankan dulu exercise yang spesifik untuk terapi gitu ya. Tapi kalau sudah jadinya agak berkurang, nah itu bisa dimulai dengan olahraga yang ringan dulu, olahraga yang sedikit minimal untuk pengorbanan ke tulang punggung ya. Misalnya jangan yang angkat, jangan yang pecah dulu kan. Kita tahu kalau tulang punggung itu dengan beban berat badan itu akan semakin ya apa namanya bantalannya semakin kempes ya, kempes. Pagi-hari itu bantalan itu pasti lebih tinggi badan kita maksimal. Bantalan itu masih bagus. Tampaknya beban berat badan berdiri jalan kita tambah fit. Kalau misalnya ada di sana aktivitas atau masalah di sendinya itu bisa tambah menyempit tambah sakit. Sebaiknya tetap dikonsultasikan dicari dulu penyebabnya sih. Baru kita bisa bicara ke olahraganya apa. Oke. Halo, Dok. Terima kasih. Mungkin ada kendala di jaringan internetnya dokter, Dok, karena sedikit nge-lag. Ngelag ya. Yap. Bisa kedengaran suara saya? Bisa kedengeran tapi ada putus-putusnya. Putus-putus ya. Coba kita tunggu 1 menit. Sudah? Sudah, Dok? Halo? Ini saya yang putus ya. Iya. Sudah jelas kan? Masih, Dok. Masih agak nge-lag sedikit. Coba deh.
Halo? Halo, Ya, Dok. sudah sudah jelas lagi. Sudah mulai terdengar, Dok. Coba Tadi ngomongnya dilanjutkan hilang. lagi. Karena Ya, juga tadi pada lancar. Gambarnya hilang, gambarnya jelas nggak? jelas, Dokter. Kalau di sini ada sih gambarnya, Dokter. Cuman suaranya sedikit terputus. Suaranya keputus. Atau kalau saya lanjutkan, kira-kira kedengaran nggak? Oke. Sepertinya kita terkendala gangguan teknis di sini, Dok. Halo? Coba saya keluar dulu ya. Oke, yap, coba. Oke, coba kita undang lagi ya pembicara kita. Halo, Yap, ya sudah jelas lagi, Dok. kesehatan. Sudah. Ya, saya lanjut ya. Ya, lanjut. Eh, Oke. saya lanjut dikit tentang kompres hangat, kompres dingin tadi ya, biar tidak apa namanya. Mungkin ini ada banyak yang paling sering pertanyaan yang saya temukan, kapan kompres hangat, kapan kompres dingin. Ya, Yap. prinsipnya kompres hangat. Bentar. Kedengaran ya, jelas ya. Jelas, Dokter. Ya. Jadi kalau kompres hangat itu biasanya kita berikan pada fase tidak ada radang. Misalnya nyeri yang baru terjadi, habis kebentur, habis terkilir, kemudian rio, itu sebaiknya jangan kompres hangat. Itu sering dipijat, kompres hangat, nah itu sebaiknya dihindari. Itu sudah jadi kesepakatan internasional bahwa untuk nyeri akut atau nyeri yang baru terjadi, apalagi akibat suatu ya, itu prinsipnya adalah PRICE ya, proteksi yang pertama itu dilindungi sebisa mungkin anggota gerak yang tercedera itu dengan spalek, dengan spleen apapun itu. Kemudian rest, istirahatkan ya, diistirahatkan. Kemudian icing, nah ini kompres dingin, icing itu yang penting kalau terjadi nyeri yang baru, apalagi ada tanda radang, bengkak, merahan, panas gitu ya, itu otomatis harus kompres dingin. Kompres dingin itu pun ada caranya, jangan terlalu dingin, misalnya esnya langsung ditaruh, itu jangan ya, nanti malah bisa tambah sakit. Sebaiknya kalau pakai es batu ya dihancurin dulu, dibungkus plastik, terus kemudian dibungkus handuk dulu atau kain, baru ditempel pada lokasi yang sakit.
dan jangan terlalu lama, jadi maksimal 20 menit. 20 menit, kalau terlalu lama malah tambah bengkak, tambah sakit. Kemudian bisa diulang paling cepat itu 2 jam sekali. Ya, paling cepat 2 jam sekali, rata-rata sekitar 3-4 jam. Diulang sampai 3 hari pertama pada fase akutnya, pada fase barunya ya. Itu kalau kompres dingin. Utamanya adalah saat ada tanda-tanda radang. Tapi kalau misalnya nyerinya sudah agak lama gitu ya, berbulan-bulan, kemudian tidak ada radang di sana, tidak ada tanda-tanda radang tadi, itu misalnya nyerinya rasanya seperti kaku gitu, ketarik gitu ya, itu bisa pakai kompres hangat gitu. Kalau prinsipnya seperti itu. Jadi kapan hangat, kapan dingin, kenali dulu ada radang enggak gitu ya, ada tanda radang atau enggak, terus terjadinya baru atau sudah lama. Kadang-kadang bisa yang lama tapi dia ada serangan baru gitu ya, kalau istilah kita akut on kronik ya, jadi udah lama tapi ada serangan baru, itu kembali ke kompres dingin lagi karena memang di situ ada tanda radang. Kalau dikasih hangat ditambah radangnya, tambah kerusakan jaringannya gitu. Gitu Dokter Asti. Berarti untuk kasus yang misalnya sudah mengalami nyeri kronis, kemudian timbul lagi nyerinya serangan akut, kita tinggal perhatikan aja tanda-tanda radangnya, begitu Dok ya? Oke. Lihat dulu tanda radang gitu ya. Jadi panas, kemerahan, kemudian fungsinya terganggu, seperti itu ya Dok ya? Iya. Oke. Kemudian ada lagi? Ada lagi satu pertanyaan Dok sebelum berakhir. Ya. Ini dari Dewi Mapayas. Dok, kalau lengan Dok, kalau lengan apa ini? Lengan kita tenis elbow, apa bisa dikompres anget apa dingin dan kompresnya berapa kali sehari? Makasih. Ya. Itu pasiennya pintar udah langsung mendiagnosa tenis elbow ya, itu pada saya diagnosa dulu. Kalau untuk pasien sebaiknya jangan bermodalkan hanya Google browsing gitu ya. Kadang itu bisa bias juga, jadi tetap harus periksakan ke dokter kondisinya apa, biar diperiksa, dilakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Cuma ini kan memang sudah saya inikan dulu dan sudah terapi juga. Jadi tenis elbow itu penyebabnya adalah overuse ya. Jadi salah satu penyebab cedera itu adalah terutama cedera yang sifatnya micro injury ya, cedera yang itu overuse. Jadi penggunaan berlebihan akibat maintenance atau olahraga apapun yang intinya adalah gerakan pergelangan tangan ke atas ya. Itu ada otot yang untuk menggerakkan tangan ke atas yang dia panjang dan berhenti di sini, namanya tulang epicondylus lateral. Nah, di sana meradang, karena ketarik. Nah, yang masalah di sana saat terjadi, sebenarnya ini simple. Kalau terjadinya baru sakit ya, cukup diistirahatkan, kasih obat, istirahatkan, itu beres sebenarnya, kasih waktu. Cuma masalahnya ini biasanya kita kan udah itu nanti dipakai lagi. Jadi belum dia beres, belum sembuh, sudah kena injury lagi, kena cedera lagi. Akhirnya jadinya berkepanjangan, lebih susah mengatasi yang begitu. Kalau untuk kompresnya, kalau tidak ada tanda radang sebenarnya, dan waktunya apalagi sudah lebih dari 3 bulan, itu biasanya boleh kompres hangat, boleh. Kecuali ada radang di sana, diraba aja. Diraba, misalnya ada bengkak, ada hangat, gitu ya. Kemudian kemerahan, ya itu tidak boleh dikompres hangat, tambah nanti. Kompres dingin. Kompres dingin itu relatif cukup aman untuk semuanya, kecuali ada alergi dingin gitu misalnya, tidak kuat sama dingin. Tapi untuk segala nyeri itu relatif cukup aman daripada kompres hangat. Kompres hangat itu ada yang boleh, ada yang enggak. Gitu. Kalau ada kadang begitu tetap dikompres hangat, kok nggak hilang-hilang Dok, tambah sakit, tambah bengkak, ya itu karena salah penggunaannya. Jadi enggak dinilai dulu. Jadi menilainya dengan sisi yang sehat. Sisi yang sehat diraba, oh segini suhunya. Sisi yang sakit diraba, gini suhunya. Beda enggak? Ini bengkak, ini enggak. Itu. Jadi kalau enggak ada tanda itu boleh hangat. Kalau ada jangan dingin. Ya. Oke, Dok. Oke.
Nggak terasa dok ya, sudah hampir 1 jam kita melakukan sharing. Menarik banget topiknya tentang bagaimana mengatasi nyeri di rumah selama pandemi ini. Kemudian sebagai akhir dok, saya minta closing statement dari dokter untuk sahabat-sahabat kita yang udah join live IG pada kali ini. Silakan dokter. Ya, ya ini kan kita bahas apa namanya nyeri secara umum ya. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kalau ada nyeri yang topik yang nyerinya khusus gitu kita bahas lagi ya. Prinsipnya di sekarang ini kan masih masa pandemi ya. Tetap jaga kesehatan, malah lebih harus menjaga kesehatan lebih daripada tidak pandemi. Cegah jangan sampai nyeri kalau bisa. Kalau sudah terjadi nyeri, cegah jangan sampai tambah nyeri, tambah rusak tubuh kita. Kenali tubuh kita dengan baik, kapan harus istirahat, kapan bisa dilanjutkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan fase 1, 2, 3, 4 itu ya. Kemudian kalau misalnya memang nyeri itu tidak bisa diatasi sendiri, silakan berobatlah ke dokter ya. Berobat ke dokter, cari fasilitas kesehatan yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Kalau di masa pandemi ini jangan sampai kita nyeri sehat dapatnya sakit. Tetap ikuti protokol sebagai pasien, sebagai dokter, gunakan selalu masker, jaga jarak, cuci tangan, itu adalah kewajiban. Kemudian saya kira sih kalau sekarang semua vaskes sudah melengkapi dengan protokol-protokol itu ya. Jadi jangan sampai diobati terus sendiri juga, tapi jadinya malah berkepanjangan dan terlambat. Ya, prinsipnya adalah dicoba dulu yang ringan seperti tadi tangga pengobatan itu. Kalau tidak mempan, sudah nyerinya naik ke fase 4, ke nilai 4, 5, 6 dan lain-lain, cari dokter supaya dia tidak terlalu lama. Kalau sudah lama beda, gitu. Penanganannya agak sulit. Gitu sih intinya. Jadi stay safe ya, stay healthy, jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung DM atau di komen silahkan gitu ya. Mungkin itu aja Dokter Asti. Oke, terima kasih banyak dok ya sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing bersama kita semua. Kemudian nantinya video live IG ini akan kita share juga ke timeline ID Cabang Buleleng. Jadi jangan lupa untuk follow dan komen juga like. Oke. Seperti itu. Jadi akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan dok dengan topik yang juga menarik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Makasih dok. Ya, sama-sama Dokter Asti.